habis jalan-jalan. Yeay! Briel tadi minta gogo, jadi dia ini seneng banget kalau misalnya biar hatinya seneng, dia ngajak keliling-keliling dulu, keliling-keliling perumahan naik mobil kayak gitu. Aduh, perutnya udah mulai besar banget. Aku sedang pakai jaket Momosis yang bikin nyaman, jadi jalan-jalan gak gerah. Enak deh pokoknya, ini bahannya bagus banget. Terus di dalamnya ini ada lapisannya dan di sini ada desain yang simple, jadi nggak polos-polos banget. Mungkin sudah ada yang pernah lihat juga, sebelumnya juga dipakai sama Boy. Nah kebetulan hari ini aku keluar jadi aku pakai, wah nggak panas sama sekali. Ngomong-ngomong, Briel sambil makan, aku mau share desain playroomnya Briel. Jadi kita tuh merencanakan udah lumayan jauh hari. Iya nak? Oh iya duduk, disuruh duduk. Iya, kebetulan supaya Brielnya mau makan siang dulu, jadi supaya hatinya senang tadi kita ajakin gogo dulu. Halo, gitu. Halo. Yes. Oh gini. Ciluk. Ciluk. Jadi sebelum nanti aku tunjukin sama kalian hasilnya gimana di ruangan aslinya. Hari ini aku mau kasih tahu penampakan desain-desainnya, bocoran desain-desainnya kayak apa. Prosesnya lumayan lama dan lumayan berkali-kali kita merubah-rubah sehingga menjadi desain yang kita mau. Oke, kita mulai. Apa sih konsepnya, kan pasti gitu ya. Kalau misalnya kita, iya sayang, kita tunjuk desainer pasti desain interiornya nanya maunya konsepnya kayak gimana. Jadi waktu itu aku dan papanya Briel kepengen konsepnya ini apa nak? Aduh. Kepengen konsepnya ini lebih ke colorful. Jadi nggak yang terlalu warnanya yang terlalu solid. Tapi nggak yang cuman warnanya tuh cuman kayak satu aja gitu. Nah, kayak apa sih bentukannya? Nah, ini konsep pertamanya. Aku tunjukin ke kalian. Konsepnya itu kepengennya di dalam kamarnya itu kayak ada playhouse-nya gitu. Iya, nak. Kayak ada playhouse-nya gitu kayak gini. Aduh sayang. Sini nak. Aduh. Sambil makan ya, nak. Nih kayak gini. Jadi kayak ada playhouse di dalam kamarnya, terus ada tangganya, terus permintaan kita tuh dari awal memang sudah ada perosotan mandi bolanya. Di sini konsep awalnya itu dibikin seperti kayak market, terus ada kayak dapurnya, tempat masaknya. Nah ini di awal-awal sih cukup senang dengan konsep ini, sudah cukup nyambung, cuman kita masih berasa kurang sesuatu. Dan akhirnya nanti ini berubah lagi. Kemudian di area dinding depannya, jadi kamar Briel ini nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar kamar bermainnya. Posisinya itu di sini, di sebelah sini tuh dinding, di sebelah sininya itu bagian jendela kaca-kaca. Di sini juga dinding, di sebelah sininya tuh ada lemari gitu, full dindingnya tuh full lemari, dan di sini ada kamar mandi. Nah terus dari desainnya di depan playhouse tadi kita udah request dari awal, kita kepingin ada carousel gitu, jadi dibikin seperti ini gitu. Dan ini berubah lagi karena konsep awalnya itu kita kepengennya kan colorful supaya merangsang anak juga untuk lebih mengenal warna juga. Kita sih kepikirannya kayak gitu. Lalu kenapa kita merubahnya lagi seperti ini? Aku sama papanya nge-request supaya kalau kayak yang awal tadi kan itu ketutup jendela. Jadi kalau misalnya Briel main di sini kita nggak kelihatan gitu loh. Jadi akhirnya jendelanya ditiadakan, jadi hanya kayak reling-reling pagar aja kayak gini. Dibikin beberapa warna. Kalau sebelumnya tuh kan cuman abu-abu ya, cuman grey. Dan ini dibikin beberapa warna
Terus permintaannya juga nggak mau cuman kayak warna pink doang yang monoton. Jadi akhirnya di sini ditambahkan abu-abu dan biru agak ketoskaan gitu. Karena kalau misalnya Brielle punya adik dan ternyata adiknya cowok, jadi kan bisa main bareng di ruangan ini gitu. Sini kan awalnya masih wallpaper ya. Di sini juga warnanya masih satu nih. Ada warna kayu coklat gini satu, terus berubah lagi. Nanti berubah lagi. Nah terus ini tadi yang aku bilang di sini tuh ada lemari. Nah lemari ini kita minta untuk nggak mau kayak kelihatan lemari gitu, karena kan ini playroom. Jadi disulap deh, dibikin stiker untuk menutupi kamuflase lah, sebagai kamuflase supaya ini nggak kelihatan kayak lemari gitu. Cuman ini nanti akan berubah lagi karena aku kurang puas, stikernya masih belum terlalu nutup lemarinya. Aku kepengennya semuanya full gambarnya ditutup sama stiker gitu. Nah terus yang karusel tadi, nah berubah lagi nih. Dari desainernya berubah lagi wallpapernya. Kita ditawarin untuk pakai parket gitu. Cuma kalau papanya sih nggak mau ya pakai parket ini karena kan sayang, soalnya lantainya kan sudah marmer bagus gitu. Jadi sayang kalau ditutupin. Terus di sini karuselnya berubah lagi. Wallpapernya berubah lagi dan di sini tuh ada panel gitu dan dikasih bias cahaya. Ya kan, cuman aku sih nggak kepengen kayak terlalu hutan banget. Ya ini juga nanti akan berubah lagi. Ini tampak depannya yang tadi itu. Dengan konsep yang tadi tuh tampak depannya kayak gini. Bisa lihat kan? Ini sih sudah konsep yang kita mau tuh sudah lumayan oke di sini, tapi di sini tuh kurang explore dengan wahana mainnya. Jadi tujuan kita bikin playroom ini adalah supaya merangsang Brielle untuk tahu gitu hobi dia apa nih. Terus aku bilang dong ke desainernya. Nah akhirnya after di sini si desainernya merancang untuk bikin lebih dari hanya sekedar market, dapur, perpustakaan. Nah ini kita lihat ya. Ini tampak keseluruhannya setelah request aku tadi. Nah di sini tuh udah mulai banyak tuh macamnya. Di sini ada marketnya, di sini ada kayak gantungan baju kan. Terus di sini tempat rak-rak buku, terus di sini my kitchennya, terus di sini ada bengkelnya. Jadi kalau misalnya dia punya adik cowok, amin, dia punya bagiannya sendiri untuk yang cowok banget gitu anaknya. Terus di sini itu hospitalnya, ini klinik gitu. Nanti aku kasih lihat detailnya kayak apa. Terus di atas ini dibikin musik studio gitu. Terus di sini ada library. Di sini ada tempat duduk-duduk nyantainya. Nah, di sini konsep warnanya ini nanti berubah lagi gitu. Ini aku pengen nggak kayak gini gitu. Dari atapnya, dari yang di bawah sini, karena aku dari sisi mata aku sih ngeliatnya masih kayak terlalu cewek banget gitu. Terus akhirnya ini berubah lagi. Ini berubah lagi karuselnya, bisa lihat. Wallpaper, jadi bukan hanya wallpapernya berbeda, tapi area karuselnya sendiri beda lagi. Ada bintang-bintangnya, di sini ada Brielle Place gitu. Cuman aku nggak kepengen ada hanya only nama Brielle di sini gitu. Nanti kalau dia punya adik, nanti dia cemburu kan. Oh masa aku numpang gitu. Aku numpang dong di playroomnya Brielle gitu. Ini dia tampak jelasnya. Nah ini dia, jadi di atas playhouse-nya itu, di bawahnya ini ada beberapa wahana main dia. Nah ini
Ini kan tadi supermarket, ini my kitchen, di sini garasinya. Nah, ini ada kebetulan kan Brea juga udah punya mobil-mobilan, nanti mobil-mobilannya ditaruh di sini. Yang di atas penampakannya musik studionya beda lagi. Beda lagi. Yang pasti aku ketinggalan di atas plafonnya ini, di atapnya ini dikasih awan-awanan. Jadi awan-awannya ini ada bias lampunya gitu. Cuma nanti bukan seperti ini. Awannya itu nanti catnya warna awan gitu, warna biru, agak-agak toska. Terus kalau kalian perhatiin, di sini berubah lagi warna atapnya. Terus di sini berubah lagi musik studionya. Terus akan ada yang berubah warnanya karena menurut aku masih kayak terlalu cewek banget. Akhirnya desainernya coba merubah yang di bawah ini dengan warna biru toska tadi. Terus di sini hanya pinknya hanya di bagian sini karena di sini kayak ada apa ya, butik atau apa sih bilangnya, karena kayak ada gantungan baju di sini. Nah gini nih, gimana penampakannya kalau warnanya kayak gini? Sudah lumayan belum? Ya, karuselnya berubah lagi. Akhirnya kita memilihkan, kita minta ide apa? Wallpaper yang lain, terus lalu kita pilih yang ini wallpapernya. Karena menurut kita mungkin supaya nyambung dengan pohon ini, jadi kita ambil nuansa wallpaper yang ini. Cuman di sini nanti akan ditambahkan rusa. Lalu di sini karuselnya beda lagi. Gitu. Bingung kan? Pada bingung kan? Gak kelar-kelar ya kesannya. Nah yang bagian karuselnya tadi akhirnya dicoba sama desainernya untuk memberikan kita beberapa pilihan. Karena kan nanti dia akan menyatu dengan stiker yang ada di lemari. Jadi mereka memberikan beberapa pilihan, ini penampakannya. Terus akhirnya dari 3 pilihan ini gak ada yang kita pilih dari sini, tapi ada lagi yang baru. Nah, berhubung tadi yang musik studio yang terakhir kan kalian bisa lihat ya, itu kan warnanya itu birunya tua, biru dongker. Akhirnya aku minta untuk di softin lagi warnanya supaya lebih menyatu dengan playhouse-nya ini, dengan area ini gitu. Terus kalian bisa lihat sekarang jadinya warna oranye. Cuman ini aslinya nanti bukan se-oranye ini ya. Cuman kan yang namanya dimasukin ke Photoshop ya. Jadinya oranye ini gitu, tapi bukan ini. Kita udah dikasih panel gitu, panel warna, tapi pada dasarnya itu keorenan gitu. Nah ini yang aku bilang tadi, awannya seperti ini nanti. Jadi awannya itu bukan kayak nembus gitu, tapi bias lampunya hanya di belakangnya aja. Nah ini kan udah mulai penampakannya ya. Wah, jadinya gini nih. Nah akhirnya final dari musik studionya, penampakannya ini dia. Cejeng. Nah, terus udah deh. Kira-kira penampakan terakhirnya itu adalah ini dia. Termasuk dengan area dinding yang di depannya yang ada karuselnya. Jadinya seperti ini. Nah, di sini playnya sudah berubah fontnya. Jadi lebih playful aja gitu, nggak kaku. Terus di sini juga warna pink sama perpaduan toskanya, dan kudanya juga warnanya pink dan toska. Jadi nggak, satu kuda itu nggak banyak warna kayak tadi, ya kan? Terus akhirnya kita memilih wallpapernya itu nggak yang kembaran sama yang di dinding sini, tapi masih masuk temanya. Jadi sama desainernya, ini kan kalau dari gambar memang kelihatan kayak warnanya jomplang banget. Tapi akhirnya mereka edit supaya warnanya bisa sama dengan yang dinding sini. Jadi soft gitu. Nah ini kan masih ada kolerasinya gitu. Karena kita seneng air, akhirnya kita memilih ini. Wallpaper, stiker yang di area
lemarinya. Nah ini kira-kira semua penampakan jadinya. Yeay, kamar playroomnya Brielle. Semoga dia seneng ya. Jadi ini dia total keseluruhan look playroomnya Brielle nanti yang bakal dirakit di kamar khusus playroom. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Oke ya? Oke dong. Semoga Brielle-nya happy. Dia punya playroom sendiri biar dia juga betah di rumah, apalagi selama corona gini. Ya kan? Kegiatan dia juga biar semakin bervariasi. Kita sih berharap dia bisa mengeksplor kemampuan dia untuk semakin berkembang otaknya juga ya, perkembangan otak anak dengan kita membuat playroom ini. Tinggal tunggu hasil jadinya gimana. Kira-kira yang digambar ini sama realnya sama apa enggak? Pasti itu yang ada di pikiran kalian kan. Sama, kita juga kayak gitu, kita kepengen tahu hasilnya kayak apa sih, ya kan? Digambar sama hasil jadinya sama enggak? Ya kan? Oke, pokoknya kalian tinggal tungguin aja hasil jadinya nanti. Aku bakal kasih video juga, bakal share ke kalian, dan barangkali juga buat moms and dad yang mungkin lagi kepikiran, oh iya ya pengen bikin playroom juga, terus pengen mikir-mikir idenya gimana, siapa tahu idenya kita ini bisa jadi sedikit buat bahan referensinya kalian. Oke, see you di video hasil jadinya.